Halo sobat, kembali lagi bersama saya di video ini dan juga di channel ini. Kali ini saya mau membahas dampak pengaruh kedatangan Ratu Adil, di mana tentunya kedatangan Ratu Adil memiliki dampak dan pengaruhnya bagi dunia. Apalagi Ratu Adil ini secara ramalan Jayabaya itu merupakan momongannya Kaki Sabdo Palon, di mana Ratu Adil sebenarnya bukan hanya dibahas di dalam ramalan Jayabaya saja. Ternyata agama Islam juga membahas Ratu Adil dalam bentuk Imam Al-Mahdi, dan agama Kristen juga membahas Ratu Adil sebagai Yesus Kristus Sang Yosua. Dia adalah Yosua. Dan di Yahudi juga membahas mengenai Ratu Adil, mengenai kedatangan Sang Mesias, Sang Penyelamat. Begitu pula di dalam ajaran Hindu juga mengajarkan mengenai Ratu Adil, yang mana Ratu Adil merupakan dasa dari Avatara Wisnu. Jadi Sang Wisnu itu memiliki dasa Avatara atau Kalki Avatara. Dan Kalki Avatara Wisnu ini tergolong menjadi 10 bentuk, dimana yang terakhir itu sudah datang yang ke-9, dan yang terakhir ini dalam bentuk Sang Ratu Adil yang merupakan jelmaan dari Sang Wisnu itu sendiri. Ternyata agama Hindu juga membahas sosok Ratu Adil. Begitu pula dengan agama Buddha. Sang agama Buddha juga membahas mengenai Ratu Adil dalam bentuk Sang Sidratul Gautama. Ratu Adil adalah manifestasi dari Sidratul Gautama di alam manusia. Ternyata kelima agama ini sama-sama membahas mengenai Ratu Adil, di mana Ratu Adil digambarkan sebagai sosok yang berani, penyelamat, dan lain sebagainya. Ternyata ada pula dampak dari kehadiran Ratu Adil di dunia ini. Beberapa dampaknya saya bahas. Yang pertama, kedatangan Ratu Adil itu membawa wabah dunia. Kalian masih ingat nggak terjadinya corona? Wabah yang gempar di seluruh muka bumi, dari kutub utara sampai kutub selatan, dari timur sampai barat, semuanya terjamah oleh corona. Tidak ada satupun negara di dunia yang tidak tersentuh dengan corona, di mana corona ini menjadi wabah yang sangat mematikan. Apalagi di negara-negara yang iklimnya tuh turun ya, iklimnya anjlok atau suhunya terlalu rendah, seperti negara-negara barat dan lain sebagainya. Dimana corona ini sangat menakutkan dan menjadi momok beberapa tahun, melanda di seluruh dunia. Lalu yang kedua, dimana pengaruh kedatangan dari Ratu Adil ini juga membawa wabah kelaparan hingga kematian. Banyak sekali orang-orang yang sebenarnya tuh lapar di tengah-tengah orang-orang yang berkelimpahan. Jadi ada orang-orang kelaparan di tengah-tengah orang yang berkelimpahan, berkecukupan. Banyak orang yang mati karena menahan lapar. Lalu yang ketiga, kedatangan Sang Ratu Adil itu juga akan memulai Perang Dunia Ketiga, di mana saat-saat ini Perang Dunia Ketiga semakin terpicu, semakin nyata di dunia. Apalagi setelah kejadian militer Amerika Serikat dan militer Inggris menyerbu zaman, negara zaman diserbu oleh Amerika dan Inggris, sehingga Houthi kelabakan, di mana semua yang diperbuat Houthi melalui perairan Laut Merah semuanya memang mengganggu global, mengganggu dunia. Dan bagi Amerika kemampuan Houthi itu sebenarnya tidak seberapa,
Karena kemampuan Houthi itu jauh di bawah Amerika. Karena setiap negara itu memiliki rahasia. Dan Amerika sudah menaruh banyak sekali agen di seluruh penjuru dunia. Karena Amerika sebagai pemenang Perang Dunia Kedua dan sekaligus pemenang dalam perang besar, sehingga seluruh negara di belahan dunia semuanya terdapat agen Amerika, di mana pihak Amerika mengetahui banyak informasi dari berbagai dunia di seluruh penjuru. Di mana kekuatan zaman itu sebenarnya tidak seberapa dibandingkan Amerika. Mungkin bagi Amerika itu hal yang sepele, tapi itu menyusahkan dunia. Lalu perang dunia ketiga ini akan benar-benar terjadi apalagi Rusia ingin membangun kembali Uni Soviet. Dan pihak NATO sudah mulai sadar kalau Rusia ingin membangun kembali Uni Soviet untuk menandingi NATO. Dimana kalau Uni Soviet benar-benar terbangun, maka NATO dalam masalah besar. Perang dunia ketiga akan semakin nyata. Bukan hanya itu saja. Yang keempat, dampak kedatangan pengaruh dari Ratu Adil di dunia itu adalah membawa bencana. Bencana yang tiada henti akan terus berlangsung sebagai bentuk gejolak alam. Kalau alam semesta ini sudah tahu, alam semesta ini sudah menyadari kedatangan orang pilihan di dunia, kedatangan pilihan ilahi datang ke dunia lagi. Ada kekuatan roh Allah yang datang ke dunia lagi. Seluruh bumi sudah tahu nih gejolak-gejolak alam bumi. Bumi ini sudah menyadari kalau Tuhan sudah turun lagi ke dunia. Roh Tuhan, roh Allah menyertai manusia pilihan. Di mana bumi ini tahu Al-Mahdi sudah hadir, Isa Al-Masih sudah hadir, Yesus Kristus itu sudah hadir. Bumi ini udah tahu nih Mesias sudah hadir di dunia. Kaki Avatara Wisnu yang ke-10 yang terakhir sudah menginjakkan kakinya di muka bumi. Sidratul Gautama sudah hadir lagi di dunia. Alam semesta sudah tahu, sudah sadar. Dan alam semesta selalu bergejolak. Di mana kesuksesan Ratu Adil akan ditandai dengan terjadinya gempa bumi yang sangat besar. Akan terjadinya gempa bumi yang sangat besar, yang mampu menghanguskan satu negara, yang mampu menghilangkan satu negara dari peradaban dunia, sebagai tanda keberhasilan Ratu Adil dalam menjalankan misinya di dunia, dan sebagai tanda perang akan segera dimulai. Lalu yang kelima, Ratu Adil dia datang sebagai raja surga. Ratu Adil itu rajanya surga. Ratu Adil raja damai. Walaupun ketika Ratu Adil masih menjadi manusia, dia kelihatan rakyat jelata, dia kelihatan rakyat miskin, rakyat biasa, dia kelihatan biasa-biasa aja seperti yang lainnya. Tapi ingat, di dalam tubuh Ratu Adil, di dalam jasad Ratu Adil, di dalam diri Ratu Adil bersemayam roh Allah yang berkuasa atas semesta. Di dalam tubuh Ratu Adil bersemayam rohnya Allah, di mana selama roh Allah itu melekat pada Ratu Adil, maka Ratu Adil menjadi orang yang berkemenangan. Dialah Ratu Adil, dialah pilihan Allah, dialah pilihan Yehuwa, dialah pilihan Tuhan. Kalau Tuhan sudah memilih dan sudah ada yang dipilih Tuhan, maka Tuhan akan selalu menyertainya sampai dia berhasil. Berbahagialah yang sadar dan tahu kehadiran Ratu Adil di sekitarnya, karena dialah sumber sukacita, dialah raja surga dan dialah raja damai. Tidak ada yang masuk surga tanpa izin dari Ratu Adil, karena Ratu Adil lah, Imam Al-Mahdi lah, Yesus lah, Mesias lah, Sidratul Gautama lah,
kaki Avatara Wisnu lah yang akan menjadi kunci bagi siapapun yang mau masuk ke surga. Tanpa izin dia, seseorang tidak akan pernah melihat surga, bahkan menginjakkan kakinya di surga. Hanya atas izin Ratu Adilah dia bisa masuk surga. Kedatangannya membuka pintu-pintu surga bagi yang percaya. Jangan lupa klik like dan subscribe video ini, nyalakan lonceng notifikasinya, dan komen di kolom komentar.